Halo XD People, kembali lagi nih bersama kami mahasiswa STIMIK Primakara program studi Sistem Informasi dalam mata kuliah Struktur Data dan Algoritma. Nah, pada kesempatan kali ini kami mendapatkan tugas tentang apa sih itu linked list dan bagaimana pengimplementasiannya. Sebelum kita lanjut ke materi, ada pepatah nih yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu yuk sama kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Bonita Ramadhani, lalu ada Somya, lalu ada Septia Rima Putri, lalu ada Satya Madiguna, dan yang terakhir ada Putu Bayu Surya Mahesa. Nah, pada tugas kali ini kita mendapatkan 4 rumusan masalah. Yang pertama itu apa sih linked list? Yang kedua, apa saja kekurangan dan kelebihan dari linked list? Yang ketiga, apa saja jenis-jenis linked list? Dan yang terakhir, bagaimana pengimplementasian linked list dalam program. Nah, langsung saja di rumusan masalah yang pertama kita akan membahas tentang pengertian linked list. Apa sih linked list itu? Linked list adalah struktur data yang terdiri dari sejumlah simpul atau node yang terhubung satu sama lain dengan menggunakan pointer. Jadi, setiap simpul pada linked list berisi 2 bagian, yaitu data atau elemen dan pointer yang menunjuk ke simpul berikutnya atau ke nilai nol jika simpul tersebut merupakan simpul terakhir pada linked list. Nah, linked list sering digunakan untuk mengembangkan struktur data lain seperti stack, queue, dan tree. Lalu aku juga mau jelasin nih apa itu node, null, dan tail. Node merupakan bagian dasar dari sebuah linked list yang berisikan data atau elemen dan pointer yang menunjukkan ke simpul berikutnya atau ke nilai nol jika simpul tersebut merupakan simpul terakhir pada linked list. Selanjutnya ada null, merupakan nilai khusus yang menunjukkan bahwa sebuah pointer tidak menunjuk ke simpul apapun pada linked list. Pada linked list, nilai null digunakan sebagai penanda akhir dalam sebuah linked list. Yang ketiga ada tail, merupakan simpul terakhir pada sebuah linked list. Simpul ini tidak memiliki pointer yang menunjuk ke simpul berikutnya karena simpul ini merupakan simpul yang terakhir, sehingga nilai pointer pada simpul ini biasanya diatur menjadi nilai nol. Nah, tail ini sangat penting karena mengetahui simpul akhir kita dapat melakukan operasi-operasi tertentu pada linked list seperti menambah, menghapus simpul yang ada di akhir linked list dengan lebih mudah dan efisien. Oke, lanjut ada kelebihan dan kekurangan dari linked list. Kita mulai dari kelebihan dulu, yang dimana ada dinamis. Dinamis di sini diartikan sebagai ukuran linked list dapat diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan tanpa perlu memindahkan elemen lain atau memperluas memorinya. Yang kedua ada penyisipan dan penghapusan dengan mudah, di mana menambah atau menghapus elemen dari linked list ini dapat dilakukan dengan cepat dan mudah karena hanya perlu memperbarui pointer yang menghubungkan simpul. Yang ketiga ada struktur data yang fleksibel, yaitu linked list dapat digunakan untuk membangun struktur data lain seperti stack, queue, dan tree. Lanjut kekurangan dari linked list. Yang pertama, akses acak yang buruk. Nah, linked list ini merupakan pencarian berurutan dari awal hingga elemen yang diinginkan. Oleh karena itu, akses acak ke elemen tidak efisien. Yang kedua, ada penggunaan memori yang lebih besar. Linked list sendiri memerlukan penambahan pointer untuk setiap elemen sehingga menggunakan memori yang dibutuhkan lebih besar daripada array atau list sekuensial. Yang ketiga, kurangnya efisien untuk memproses data besar. Jika linked list berisi banyak elemen, operasi seperti pengurutan pencarian dapat memakan waktu yang lama karena harus melintasi seluruh linked list. Lanjut ke jenis-jenis linked list. Nah, linked list ini ada 4 macam ya teman-teman. Yang pertama ada single linked list, double linked list, circular single linked list, dan circular double linked list. Untuk single linked list sendiri itu merupakan linked list unidirectional yang dimana pengimplementasiannya hanya dapat berjalan dengan satu arah atau maju saja. Ciri-cirinya itu memiliki satu variabel pointer saja, di mana pointer tersebut menunjuk ke node selanjutnya dan pointer pada tail menunjuk ke null yang menunjukkan node terakhir atau single linked list. Yang kedua terdiri dari sejumlah elemen atau node, dan setiap node single linked list harus memiliki petunjuk berikutnya atau pointer ke elemen selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bentuk dari single linked list tersendiri. Yang kedua ada double linked list yang merupakan linked list
bidirectional. Yang dimaksud yaitu dalam implementasiannya pada program dapat berjalan dengan dua arah yang berbeda dengan single linked list yang dapat berjalan hanya satu saja. Double linked list sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama memiliki dua variabel pointer di mana pointer tersebut menuju ke node sebelumnya atau preview dan node selanjutnya adalah next. Yang kedua terdiri dari sejumlah elemen atau node di mana setiap node memiliki prev dan next. Yang ketiga adalah petunjuk preview pada node head menunjukkan ke null yang menandakan node head awal. Yang keempat ada penunjukan next pada node tail menunjukkan ke null yang menandakan node tail atau node akhir. Nah, teman-teman di sini juga bisa melihat bentuk dari double linked list sendiri. Yang ketiga ada circular single linked list yang merupakan sekumpulan node atau elemen yang tidak memiliki nilai nol pada node-nya. Ciri-cirinya itu bentuk node pada circular single linked list sama dengan single linked list yang mempunyai data atau variabel dan pointer next. Yang kedua, circular single linked list pada node terakhir tidak menunjukkan ke null, akan tetap node terakhirnya akan menunjuk ke node pertama atau balik ke head. Teman-teman bisa melihat gambar dari circular single linked list. Nah, yang terakhir ada circular double linked list merupakan sekumpulan node atau elemen yang tidak memiliki nilai nol pada node head maupun pada node tail. Ciri-cirinya itu bentuk circular double linked list sama seperti double linked list yang dapat dua variabel, pointer preview dan pointer next. Yang kedua, karena circular double linked list pada node terakhir tidak memiliki atau tidak menuju ke null, maka pointer next pada tail menunjukkan ke head dan pointer preview pada head yang akan menunjukkan ke tail. Dan ini merupakan gambar atau bentuk dari circular double linked list. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman, itu tadi pengertian, kelebihan dan kekurangan serta jenis-jenis linked list. Sekarang kita bakal tetap bingung dong kalau kita tidak mencobanya atau kita tidak mengimplementasikannya. Oke, lanjut aja. Kita bakal ke implementasi dari linked list yang akan dibawakan oleh teman saya.
Thanks for watching guys and see ya.